Jadi target utama iblis itu menyesatkan kita manusia, memecah rumah tangga kita suami istri. Jadi ibu-ibu muda, kalau ada suami awak emosi, jangan ibu lawan supaya jangan carai. Ani yang sawak. Ya kan? Begitu juga pak, kalau ada istri apa nak mencelelek di bibi, manti bijak munculnya tu tertatat cie dah wak sabaleh dia. Ani yang sawak jangan dilawan, biar lawak dikecil orang bodoh kan. Tak rancak carai dopa itu target iblis. Kalau ibu-ibu pemberang suami jangan dilawan, ani yang saya. Atau palurus sekecilnya tu. Apa kau je? Apa lah meninggal dah. Jangan udah sabut yo berdosa awak dah. Doa lah beliau je. Jangan apa ang lo kenya. Ya kan? Amak kau je. Amak pai ziarah ke kubur apa. Ko ado pasan udah ambo sampai miko ya. Pandi kau ambo yo la SMP nyo udah kalai kuliah dah. Ajalah ambo supaya ambo cadi lo serupa udah. Gilo kau. Yo malang na udah dapat bini gilo tu bahalat. Itu saja. Insya-Allah aman. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Jadi iblis itu tidak berpikir dulu, dia jawab saja. Iya kan? Padahal tanah itu juga sangat berguna. Bisa tidak ditanam sawit di atas api? Tidak, harus di atas tanah. Iya kan? Begitu bergunanya tanah. Setelah tanah itu disiram oleh Allah dengan air hujan, maka dia subur. Maka tumbuhlah tanam-tanaman di atasnya. Dia berdaun, berbunga, berputik, kemudian berbuah. Dari buah itu mangka, dari mangka masak bagalui kilo jo timbangan arago tatako dinan maha. Itulah mengko kayo-kayo orang Riau kok. Bab itu sawitnya banyak. Tapi yang mau tanya di Teluk Kuantan, iyo siapa nyaba orang Riau. Walaupun lah kayo je sawit bininya cie sen. Orang Sumatera Barat mau je kerajonya, abini dua loh. Ini bapak. Iya kan? Itulah hebatnya orang Riau, sabar. Namanya orang Melayu. Iya kan? Itu saya tidur di Hotel Pangeran, tu musiknya di hotel tu musik Melayu saya. Iya kan? Ini bapak-bapak itu. Mudah-mudahan orang Riau kau masuk surga saja. Tapi kalau durako ke Allah, tidak dizakatkan piti sawit, masuk neraka. Ya kan? Dilameh seseorang dawa, tidak dikeluarkan ke fakir miskin. Ya kan? Itu dia. Karena Allah itu suka harta yang diberikannya sudah cukup untuk hidup kita. Allah berkeinginan untuk menyelamatkan kita agar harta itu dikembalikan sebagian untuk jalan Allah. Sarana dan prasarananya sekarang masih banyak. Ada anak yatim, ada anak piatu, ada fakir miskin, ada para du'afa, ada perempuan yang kematian suami, anaknya 11 masih kecil-kecil. Jadi apa kok kawini yo padusi nambahnya anak kematian laki itu nang kapak pawini. Lain terang ada pak tau. Nabi itu pak, Nabi bini gadis cieknya pak. Siapa? Siti Aisyah bini dia bara sabale. Selain dari Khadijah jo Aisyah itu ndak apal dia mau nama bini dia tu. Rata-rata itu perempuan yang kematian suami dalam medan perang. Anaknya menjadi ini yang disuruh oleh Allah Nabi memelihara. Kalau Muhammad nang gini mencari nang gadis apa? Ya kan? Ala bini je nang gadis itu ndak pulang-pulang kena lama. Anak putui sekolah nan kuliah DO. Karena belanja ndak ada lai. Iya kan?
Suwo suaminya kau di simpang 3. Dah. Ambo nak pandandam dah pulang lah dah balik. Iya kan? Anak kita lah berhenti sekolah nak ada balanjo, pulang lah dah balik. Kita carian berdua anak koyo dah. Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami isteri di Minangkabau ambil umpama awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang mengkondak runtuh dah de ado awo mengkondak taban de ado tabiang, pulang lah balik dah. Hanya baik sepantun dapat bersisi di lakinya. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo, dia udahlah babini, cie lai. Yo kurang aja pak. Ada enggak di Riau kurang situ? Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun api dan tanah setara, bolehkah dia sombong ke air? Tidak, karena air yang menyuburkan tanah. Bolehkah air sombong ke angin? Tidak, karena anginlah tumbuh-tumbuhan menjadi nikah. Sawit apa tu ada nyantan, ada nama tino tu pak. Iya kan? Apa caranya nikah? Nyak pandai berjalan, angin menolong. Iya kan? Ditabang di angin bibit dan jantan tu, lakinya di bibit dan batino. Pada saat itu, terima kasih angin, engkau telah menyampaikan cinta kami yang tertunda. Adiklah nikah bibit dan jantan jo bibit dan batino tu, babuahlah sawit ibu. Ambo tanyo di Sintajo, ya kan? Di Muara Lembu, kalau sawit nan subur tu bisa 50 kilo cik sawit tu wareknya. Standar ya. Berapa tu? Mahal tu. Tapi ambo itulah nanggak kecewa pak. Kalau sawit kau mahal, peladang petani sawit kau nyuaniang saya. Kalau murahnya sabui. Ini apa ini? Iya kan? Pupuk mahal, racun mahal, sawit murah. Tapi kalau mahalnya niang deh. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, di dalam diri kita 4 itu pak, bukan tanah saja. Iblis bangga hanya api saja. Itu kena ada tulah ansu iblis ke pak. Nyo sama to dari api badannya tu. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Kami ciptakan jin dan iblis itu dari bunga api yang menyala. Kalau kita bangku ada tulah insu, kadang-kadang awak bongi, tapi kadang-kadang awak sabar balik. Ya kan? Kadang-kadang awak emosi, kadang-kadang awak menyasa. Karena ada 4 unsur tadi di tubuh kita. Api untuk pembela diri, tanah untuk menjadikan kita materi yang kokoh, kuat, angin kaum muslimin agar tidak tersumbat di perut kita. Jadi kalau ada orang takantui pak, jangan pak berang, pokok saya duang. Itu de adoa angin. Kantu itu sindiran mah pak, nanyo tembak lantai pinang kanai doang. Jadi di tubuh kita ada tanah, ada api, ada air, ada angin. Lengkap kita. Makanya kita disebut khalaqal insana fi ahsani, diciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kalau tak percaya ibu, jo ayat tu, jo ibu caliak gajah, caliak lo ibu, mana rencak? Gajah tu bu, di baliana hembody gak 3 drum, atau dia lagi kulitnya nang kasih tu hembody, dia nama licin. Enggak. Kalau kita sedikit saja dihias sudah rancak. Lebih-lebih kalau jadi anak daro jo marah pulai, tu ndak ada nantak rancak. Karena dia
dihias. Ya kan? Dihias. Cantik dia. Bapak Ibu kaum muslimin, karena iblis membanggakan kejadian, sedangkan Adam yang dimilikannya ilmu, iblis membanggakan kebangsawanan. Dia terusir dari neraka. Hanya satu itu kesalahannya, terusir dia. Apa kata Allah kepadanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Qala, ya kan? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak pantas engkau menyombongkan diri dalam surga ini. Berangkat engkau, tidak boleh tinggal di sini lagi. Fakhruj, capeklah keluar. Innaka minas saghirin, engkau makhluk terkutuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata iblis, kecewanya karena usia, enggak. Cuma nyoba mohon ke Allah, saya akan keluar dari surga ini ya Allah. Cuma beri saya kesempatan. Kesempatan apa kata Allah? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Hidupkan saya sampai hari kiamat. Jangan matikan saya. Bukan itu saja ya Allah, jangan matikan saya, jangan sakitkan saya, jangan saya kena asam urat, jangan kena buta katarak, jangan gigi tangga, jangan lutut layuh, jangan pengapuran, jangan saraf terjepit. Sehatkan ambo ya Allah, kata iblis. Dikabulkan? Iya. Kalau ibu tidak percaya, pergilah besok ke rumah sakit. Kau ada kawan sakit calik, atanyong ke perawat tu babisi saya. Ada ndak iblis dirawat sekali. Ndak ada Pak, iblis tu ndak sakit-sakit. Ya kan? Asalnya dari bunga api. Ya kan? Api yang asalnya dari diciptakan iblis dari api itu sampai sekarang bagi kita berguna. Ibu-ibu ada ndak mencoba membakar lamang di Pekanbaru Kojo kompor gas? Ndak kan? Tetap dibuat langgaiannya dari kayu, itu lamang tuh di diang jo kayu jo baru. Walaupun negari lah maju lah modern, teknologi lah tinggi, lebih bisa tabuang lamang tuh ditukar dari bulu ke paralon. Kalau paralon tabuang lamang, alun masak lamang le paralon lah cair. Itulah gunanya api. Itu ada di tubuh kita untuk pembela diri kita. Makanya kalau kita agak emosi, muka kita jadi merah. Tapi apa kata Allah? Engkau siram dengan air. Pergilah kamu berudu. Kalau kamu sedang marah dalam berdiri, bawa duduk. Engkau masih marah, bawa berbaring. Ya kan? Kalau berbaring, darahmu itu akan turun. Makanya umat Islam ini disuruh sujud lamo-lamo. Ya kan? Agar apa? Agar darahnya yang naik itu jadi turun. Karena apa? Dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka jantungnya stabil, tidak kuat denyutnya. Jadi jantung itu kalau stabil Pak, darah itu merata dengan oksigen naik ke otak kita. Ya kan? Itu rahasianya. Ibu, bapak, karena iblis itu tidak sakit-sakit, tidak gaik-gaik, tidak mati-mati, melaki hari kiamat, makanya bersemangat mengadu awak. Itu perlu hati-hati awak. Inyo tidak nampak di awak, awak nampak di inyo. Itu iblis. Sudah ada tidak ibu selama ini melihat iblis? Kalau pembantunya mungkin ada, jin dan manusia. Dan jin ini sulit juga dilihat. Tapi kalau manusia banyak. Iya kan?
Siapa manusia yang sudah jadi setan itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kerjanya setiap hari ini menghasut, menjelekkan orang. Iya kan? Kalau ada orang minta apa kepadanya, de ambo diniayo di orang, bana rencak. Balihan jadi padia, basilanteangan nyokawa. Dari lutui nak ke pao, dari pao nak ke bau, dari bau nak ke kepalo. Lului pinjai, lului pulindan. Kalau di padia jo basilanteangan nyokawa. Baik salah, beku aden bantu di belakang. Itu orang sudah berubah walaupun dia masih manusia, tapi sifatnya sudah berubah jadi dia bukan menenangkan suasana, tapi jadi tukang sate mengipih seterui. Kalau tukang sate nanya kipih itu api agar daging masak. Jadi orang yang sudah dipengaruhi iblis itu, dia kaum muslimin jadi provokator. Dia tidak ingin mendamaikan orang yang sedang bersengketa, tapi dia ingin semakin merusak. Nan pacah nak jadi balah, nan balah nak jadi badarai, nan luko nak jadi tukak, jan nan luko ko sehat balik. Kalau ada orang mengendaki itu, berarti dia sudah terpengaruh dengan jadi caronyo melawan iblis tu Ustaz, nyo senior dari awak. Nan maizinkan inyo menggaduh awak sia? Allah. Nan ka membantu awak? Allah. Katonyo basumpah ke Allah iblis ko pak. Kalau dia gianyo, saya beri engkau umur sampai hari kiamat. Tapi apa kata iblis? Dia belum senang. Fabima aghwaitani. Karena saya sudah dicap menjadi makhluk sesat ya Allah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka seluruh anak Adam semenjak jadi pejabat, semenjak jadi ustaz, semenjak buya, siapa saja anak Adam akan saya sesatkan dari jalan sehingga tidak berapa mereka yang menempuh jalan yang lurus. Dari mana engkau sasean kecil Allah? La atiyannahum min baini aidihim. Saya akan datangi mereka dari depan. Cara iblis mendatangi kita dari depan itu apa Pak? Kita sangat tergantung dengan dunia, sangat tergantung dengan makhluk, sangat tergantung dengan harta. Awak camehna kawan saya. Atau senjata iblis mengganggu dari depan. Menurut mata Pak, dunia ini semakin indah. Iya kan? Sebab apa? Allah mengizinkan pula orang menghias dunia ini dengan ilmunya. Ya kan? Contoh saya Pak, Oto Toyota. Ya kan? Sekitar 20 tahun lalu atau kurang, ada oto jolong keluar nampak yang ngirit minyaknya namanya Avanza. Kalau kini kalah banyak oto irit minyak dah. Ya kan? Kemudian Avanza itu dihias oleh orang Jepang. Adonan bau juang namanya Avanza G. Ya kan? Kemudian ada yang kelas satunya, ada yang kelas duanya. Kemudian ada Avanza beberapa tahun kemudian ditambah Avanza Pelos. Ya kan? Kini mesinnya itu jo diubah loh di Jepang. Adonan Avanza se, adonan Veloz se. Nyubuik lo adiknya Kalia Joraize. Ya kan? Nan orang awak ko konsumtif. Teman kau nak nyoparang ini di orang Pak. Orang awak ko nyo tahu Indonesia ko pasar. Suka gonta ganti oto. Rancak jo toru tu kalau dia. Bautang lo lihat. Sampai mati maka riba se. Bapak Ibu. Ini orang Indonesia banyak konsumtif. Iya kan? Nah, sadonya bautang. Kursi tamu bautang, kursi makan bautang, rice cooker bautang, blender bautang, laki
Ini ibu dan bapak-bapak. Nah namanya utang kok susah awaknya. Ada orang bapak-bapak dia ingin capek naik haji, ada ambil talangan di bank. Anan terjadi macet kerana haji kredit. Bangko jalan macet, oto kredit. Bangko haji macet, dek bapinjam pitih ke bank 25 juta. Kalau dikembalikan kepada yang dulu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan pernah macet haji ini. Atau mengko banyak orang kini pai umrah. Jadi selama tahun 2023 ambolah 2 kali dibawa dek terapel umrah. Pertama Arminarika. Cie sekera jombo tu nyoba umrah di PT Arminarika. Manga magih manasi. Lega 2 jam. Hanya magih lonor nyoba lo maka. Iya kan? Sudah tu ke Patangko Bonita namanya. Bonita umrah. Ada kantornya di Garut, ada di Cianjur, ada di Bogor, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bukit Tinggi, ada di Payakumbuh. Buya, boleh hendak foto Buya kami pampangan di kantor kami? Boleh. Nyobuek di sini umrah bersama Buya Ristawardi akhir tahun. Barangkali lah tanggal 10. Rupanya Ustadz viral-viral kok Pak nyopampam fotonya di terapelnya tuh. Iya kan? Nyopan. Banyak orang ingin barang ke. Nyoba ulam boci. Akini nanambo sandang kok Pak siko kantuanya kok. Iya kan? PDA terapel. PDA itu tuh? Perjalanan dunia akhirat. Iya kan? Sianan punya Doktor Fauzan. Nyobanya Pak Tony tadi. Di mana alamat kantor terapelnya tuh Pak Tony? Jalan ya. Jadi inyo insyaallah kau ndak ada perubahan, kan nyoba lomba bulan Juli. Kalau ada jamaah kau naningin barangke sama jombo. Ya kan? Mendaftarlah. Karena kantuannya ada kek sikonya. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Kenapa orang banyak pergi umrah tu? Karena haji macet. Kok kaji proda awak pitihnya banyak. Tentu orang nan kelas kate ekonominya nan kebisanya. Haji proda 400 juta. Encak yang ke areh lah. Marah karuan marahnya. Ya kan? Tapi di orang kaya enggak Pak. Kena haji khusus. Itu juga sudah antri 5 tahun. Maka banyak orang kini pai umrah. Ambo lihat Pak, orang umrah tu sama raminya jo hajinya. Apa bedanya dengan haji? Haji kita pergi wukuf ke Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf ifadah. Umrah tidak ada itu. Itu saja. Jadi kantornya karena di Pekanbaru ini bapak-bapak dan ingin bergabung dengan itu, mendaftarlah kepada Ananda Dr. Fauzan. Anak muda energik, orang suli aye. Nama musajinya siko musaji Gunung Merah. Itu sekadar info ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi bagaimana melawan iblis itu? Kalau kita ambil contoh Pak, anjing paburu kencang tak larinya, bangko kencang, kakinya empek Pak, badannya ringan, iya kan? Barana awak kencang lari Pak, atlet lari cepat lawak di dunia kok, pikok bapak cujo anjing pasti kalah Pak. Nang kedua badan awak agak bare, awak bisa balari kaki duonya. Dicoba lo kaki empek tambah parah awaknya. Iya kan? Tapi anjing yang lari kaki 4 itu bisa dikalahkan. Caranya bagaimana? Melapor awak ke orang punya. Dah,
ambo kepacu lari janji udah. Aku mungkin tak kemungkin ambo manang. Pi tolong ambo ya dah. Bara udah beko minta ke ambo lagi. Ya kan? Jadi ala pacu lari ya janji tu kalah kancangnya lari ke muka tu. Anyo imbau di orang punya kok. Lupa aja. Anyo lagi kue. Ya kan? Atau makanan. Apa sih anyo tu menggeleng ikunya. Sudah tu nyo ndak lari le. Ala manang waktu mah. Ya kan? Nah. Jadi iblis yang mengganggu kita diizinkan oleh Allah. Kita juga hamba Allah. Minta tolong awak ke Allah. Makanya ada suatu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bu, ibu Allah tahu program utama dari setan dan iblis ko mengganggu agak. Tahu ibu? Ini wajib kita tahu Pak. Lebih-lebih Bapak Ibu pasangan muda. Atau iblis target utamanya bukan orang salat diganggunya Pak. Orang berumah tangga supaya cerai. Itu target iblis yang pertama. Sebab apa? Cerai putus silaturahim. Putus silaturahim mendidik anak sendiri-sendiri payah. Maka anak tadi kurang pendidikan agama karena ayah dan ibunya telah broken. Coba kita lihat di lapangan. Orang yang broken anaknya narkoba. Anaknya minuman keras. Anaknya LGBT. Karena tidak sempurna dapat pendidikan lagi. Jadi target utama iblis itu menyesatkan kita manusia, memecah rumah tangga kita suami istri. Jadi ibu-ibu muda, kalau ada suami awak emosi, jangan ibu lawan supaya jangan carai. Ani yang sawak. Ya kan? Betul juga Pak, kalau ada istri apa nak mencelelek di bibi, mantik bijak munculnya tu cie dawak sabaleh dia. Ani yang saya jangan dilawan, biarlah awak dikecil orang bodoh guys. Tak rancak cara dopa itu target iblis. Kalau ibu-ibu pemberang suami jangan dilawan, ani yang saya. Atau paluruh sekecilnya tu. Apa kau je? Apa lah meninggal dah. Jangan udah sabuk yo berdosa awak dah. Doa lah beliau je. Jangan apa ang lagi nya. Ya kan? Amak kau je. Amak pai ziarah ke kubur apa? Ko ado pasan udah ambo sampai miko ya. Pandi kau ambo yo la SMP nyo udah kalai kuliah dah. Ajalah ambo supaya ambo cadik lo serupa udah. Gilo kau. Yo malang na udah dapat bini gilo tu bahalah. Itu saja. Insya-Allah aman. Jadi ingat itu Pak Bu, anak-anak muda kami yang baru nikah, banyak kini orang carai Pak. Iya kan? Padusi kaum muslimin banyak dari laki. Atau minta carai lo, atau lah jando lo. Iya kan? Nah, ini problem. Itu target apa caranya? Berlindung kita kepada Allah. Saya tidak mampu melawan iblis ini sendiri ya Allah. Lindungi saya, hindarkan saya dari godaan iblis. Yang kedua, bekerjalah dengan ikhlas. Ambo kecil tadi Pak jadi pengurus kok Pak. Orang menonton di luar cadik dari awak nama urus. Iko pengurus tidak selesai kan. Kau bocor, aku lapik lah usang tak nyawali dah. Padahal sudah kawak banyak. Orang di luar aku santiang ngecek Pak. Kalau nyolo disuruh aku tangga Sarawaknya. Ya kan? Acu itu manusia. Jadi ikhlas ya Pak. Nah, kalau ada Pak Bendahara kamai tong pitih dari kota, bersama-sama buka kunci itu jangan seorang-seorang. Nyu iblis capek bisi Pak. Kau kadang-kadang aku suruh aja kalau sakuan je. Di Padang Pak ada pengurus musaji kok membelanjokan pitih musaji, pitih korban lolai untuk bawini je lai. Masuk tansi Pak. Akan nak masuk akal tu pengurus musaji mencilok pitih musaji. Apa itu hebatnya. Jadi ikhlas-ikhlas. Ibu-ibu mau urus suami ikhlas lah.
Dia buat noda kopi setengah yo dia buat. Kau anak menangis kau buat selalu dah jan. Tu dah ikhlas. Anak menangis tu biasa tu manyo ketek buatan suami ayah dulu. Iya kan? Kalau ndak ibu ndak ikhlas. Betul ya apa-apa. Istri awak kalau minta pitih ke awak wajar ndak? Wajar. Lagi hanya pitih. Aduh lo laki-laki kau pak. Minta pitih dari istrinya. Apa cik lah dompet kau dengan tiok sawanta minta pitih aja. Ini bapak-bapak. Iya kan? Itu luko hatinya pak. Kok luko dipisau tangan berdarah 2-3 tawih panawa. Jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga karangkai hati. Ndak lapeh hatinya kapak dek berang apa luko hatinya. Bekonyo agi kopi apa tubuh manci mati pak. Lah jadi ikhlas. Kalau ndak ikhlas awak mau urus apa saja, sama jo patuang ndak bangok amal awak tu. Orang menggalih kain siap, baik batik, baik namanya koko, kan ada patuangnya dari karah. Abang kau dipakai patuang tu. Supaya kain kau tertarik orang membeli. Sebab patuang kau tubuhnya atletis. Kalau awak lah banyak Sultan Saripado tinggi paruit dari dado. Iya kan? Kalau patuang tu atletis tubuhnya. Ada patuang orang padusi dibuat tingginya 170. Dipakaian muslim kasinan. Badannya rampiang de rancak mana dicaliak di luar. Orang rumah bola pernah tu di Pekanbaru ko di pasar bawah tu dulu ketika terkenal. Nampak dia patuang berpakaian muslim. Dah rancak baju tu dah. Dembali ya dah. Dak diminta piti ko dah ada piti dench. Sengke tu orang Pariaman mondang bo kemari PKDP namanya. Lalamo. Tahun 80-an lah. Bali selah dia awak kuning, kau maha siko, kau kain dari siko, kau dari awak kuning, kau macam. Bahalo kesinggah dari awak kuning, tapi awak je pesawat. Hanya Bali baju tu sari tu maha amat di 275.000. Tiba di rumahnya pakai dah, les rancak tadi dah, indak je. Maka sarancak patuang tadi awak singkik gapuk lah tu. Caliak salah ibu nak gapuk singkik kau dalam jamin, lai rancaknya. Ya kan? Jadi barana karancak patuang padusi tu rancak dicaliak, lai namo ibu mambiak kasut ke isteri anak ibu. Kawin salah anjo patuang kali mah. Kanyo pangang kaki kare, hiku kare, tangan kare. Kanyo pangan. Ya kan? Jadi kalau kita tidak ikhlas, sama jo patuang dak bangok. Terakhir, ya kan? Jauhan diri dari buruk sangko. Kalau pemburuk sangko di dunia ko sampi negari ko dah apa? Sampi. Tapi kalau pembaik sangko lapang. Celialah orang bercukur rambut depak. Lah sudah nyok karek di tukang cukur tu nyuasa pisau lah. Hanya tilantangan orang tadi. Tapi le ada orang tu nak lari mbak. Malah tak kalok-kaloknya di itu. Bab itu nyo ndak buruk sangko ke tukang cukur, nyo yakin tukang cukur ko nyo membarasihan bulu ndak kemendabiah lienya. Jadi kalau kita banyak berbaik sangka, negeri ini akan aman kita hidup di sana.